Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil perbandingan jurnal yang sudah didiskusikan dengan tema kebiasaan ibu hamil yang mempengaruhi janin. Di sini kami mencari jurnal dengan menggunakan ProQuest dengan penapisan menggunakan cigarette and lifestyle and females and nicotine and pregnancy and mortality and baby. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nursani Hasanah Almuti, lalu ada rekan saya. Nama saya Muhammad Iqbal Farizi. Nama saya Mutmainah Herati. Saya Karunino Fadila. Saya Nafiatun Nisa. Saya Regina Nadira Aurelia. Saya Rahma Kristiawan. Silakan di-share PPT-nya. Lanjut. Oke, yang pertama adalah maternal smoking rates related to maternal asthma and reduced birth weight in a Pacific Island bird cohort in New Zealand. Lalu ada jurnal yang kedua dengan judul Impact of Nicotine and Maternal BMI on Fetal Birth Weight. Dan yang ketiga ada maternal caffeine intake during pregnancy is associated with birth weight but not with gestational length. Result from a large prospective observational cohort study. Kemudian jurnal yang keempat memiliki judul Maternal Cadmium Levels During Pregnancy Associated with Lower Birth Weight in Infants in a North Carolina Cohort. Jurnal yang kelima berjudul Effect of Maternal Smoking on Body Size and Proportion at Birth Register-Based Cohort Study of 1.4 million births. Oke, bisa dilanjutkan dengan identitas. Oke, identitas pertama. Jurnal yang direview adalah jurnal dampak rokok yang ditulis oleh Sania Carter, Twyla Percival, Janice Peterson, dan Maynard Williams. Jurnal yang berjudul Maternal Smoking, Risk Related to Maternal Asthma and Reduced Birth Weight in a Pacific Island Bird Cohort in New Zealand, ini diterbitkan pada tahun 2006 dengan volume ke-119 dan halaman 12. Selanjutnya, identitas jurnal yang kedua, yaitu yang jurnal diulas adalah jurnal dampak rokok yang ditulis oleh Veronica Gunther, Alexander Strauss, dan Manfred Voigt. Jurnal yang berjudul Impact of Nicotine and Maternal BMI on Fetal Birth Weight ini diterbitkan pada tahun 2021 dengan volume ke-21 rentan halaman 7. Dan jurnal yang ketiga yang diulas merupakan jurnal kesehatan mengenai dampak kafein yang ditulis oleh Verena Sengtel, Elizabeth Ellin, Jonas Baselis, Stefan Mason, Jacob Grove, Ronnie Mayri, Margareta Haugen, Margareta Melzer, dan Jan Alexander, Bo Jacobson, dan Annelies. Jurnal yang berjudul Maternal Caffeine Intake During Pregnancy is Associated with Birth Weight but not with Gestational Length. Result from a large prospective observational cohort study ini diterbitkan pada Februari 2013 dengan volume ke-11 dan rentang halaman 18. Pada jurnal keempat ini berisi pembahasan mengenai hubungan kadar kadmium dan berat badan lahir yang ditulis oleh Jill E. Johnston, Alice Valentine, Pamela Maxson, Marilyn Miranda, dan Rebecca C. Fry. Jurnal dengan judul Maternal Cadmium Levels During Pregnancy Associated with Lower Birth Weight in Infants in a North Carolina Cohort ini diterbitkan pada Oktober tahun 2014 dengan volume yang ke-9. Jurnal yang kelima adalah Jurnal Dampak Ibu Merokok yang ditulis oleh Isabel Rumrich, Kirsi Fahakangas, Matti Filukesela, Mika Gisler, Hannah De Rufter, Otto Haninan. Jurnal yang berjudul Effect of Maternal Smoking on Body Size and Proportions at Birth Register-Based Cohort Study of
1.4 million birds ini diterbitkan pada 2020 dengan volume 10 rentang halaman 10. Selanjutnya, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara merokok dan asma selama kehamilan dengan dua indikator kelahiran, yaitu berat badan lahir dan kelahiran prematur. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari Pacific Island Family Study dan catatan rumah sakit. Analisis regresi logistik membuktikan ibu yang merokok selama kehamilan memiliki resiko 2 kali lebih tinggi mengalami maternal asma, berat badan bayi lahir rendah, atau kecil masa kehamilan. Kemudian untuk abstrak dari jurnal yang kedua yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara merokok saat masa kehamilan dengan berat badan ibu. Merokok selama masa kehamilan secara signifikan dikaitkan dengan berat badan bayi lahir rendah dan risiko gangguan pada wanita. Wanita hamil harus dinasihati untuk berhenti atau setidaknya mengurangi rokok untuk meningkatkan berat badan bayi baru lahir dan meminimalkan kematian pada anak. Pada jurnal yang ketiga ini memiliki abstrak, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara asupan kafein dengan ibu hamil dilihat dari dampak sumber yang berbeda, yaitu panjang kehamilan yang berisiko pada persalinan prematur spontan atau PTD dan berat lahir dan bayi kecil menurut usia kehamilan atau SGA. Penelitian ini didasarkan pada Norwegian Mother and Child Cohort Study yang dilakukan oleh Institut Kesehatan Masyarakat Norwegia. Kemudian, abstrak untuk jurnal keempat adalah penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan antara kadar kadmium selama masa kehamilan dan hasil dari kelahiran di Durham, Carolina Utara. Model multivariabel digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara kadar kadmium dalam darah ibu hamil dan parameter pertumbuhan janin. Pada model multivariabel, kadar kadmium dalam darah ibu yang tinggi atau melebihi 0,5 mg per liter selama kehamilan berbanding terbalik dengan persentil berat lahir menurut usia kehamilan dan berbanding lurus dengan peningkatan kemungkinan bayi lahir dengan berat lahir di bawah normal. Kondisi tersebut terlepas dari asupan kotinin yang didapatkan dari kebiasaan merokok. Studi ini menyediakan bukti mengenai risiko akibat pajanan kadmium pada awal kehidupan dalam kelompok kehamilan yang luas. Pada jurnal kelima, penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis bagaimana pengaruh ibu yang merokok terhadap ukuran tubuh dan proporsi tubuh bayi yang baru lahir ketika ibunya merokok selama trimester pertama dan dibandingkan dengan ibu yang merokok secara terus-menerus setelah trimester pertama. Selanjutnya, latar belakang untuk jurnal artikel yang pertama yaitu pemahaman tentang efek merokok merupakan hal penting mengingat potensi bahaya yang berkaitan dengan kesehatan anak dan orang dewasa. Sudah banyak penelitian yang membuktikan hubungan sebab akibat antara merokok aktif dan penyakit pernapasan. Di samping itu, merokok dapat membawa risiko tambahan bagi wanita yang sedang hamil. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang merokok selama kehamilan akan memungkinkan untuk melahirkan bayi berat lahir rendah kurang dari 2.500 gram. Berdasarkan hasil studi kohort bahwa sebanyak 24,9% ibu di Pasifik merokok selama kehamilan. Dari studi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara merokok dan asma yang timbul saat kehamilan dengan dua indikasi, yaitu berat badan lahir dan kelahiran prematur. Untuk latar belakang jurnal yang kedua yaitu merokok dapat menyebabkan resiko pada ibu hamil, terutama di negara maju. Jumlah rokok yang dikonsumsi per hari mempengaruhi berat lahir anak dan meningkatkan resiko kelahiran prematur. Kemudian berat badan lahir yang rendah dan kelahiran prematur berhubungan dengan beberapa komplikasi seperti gangguan pernafasan, masalah dalam perkembangan saraf dan otak, dan gangguan lainnya. Efek nikotin terlihat di setiap trimester kehamilan. Sebuah studi terbaru dari Rogers menunjukkan bahwa merokok dapat menyebabkan fenomena epigenetik karena metilasi DNA yang berubah. Perubahan epigenetik ini sangat luas dan bertahan lama setelah melahirkan.
Wanita yang gemuk memiliki tingkat keluhan yang berhubungan dengan kehamilan lebih tinggi, seperti hipertensi, diabetes, atau yang lebih beresiko pada janin seperti makrosomi dan kelahiran struktural. Untuk itu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menemukan bagaimana BMI ibu dan nikotin berinteraksi dan berkaitan dengan hasil perinatal dalam berat lahir. Jurnal yang ketiga memiliki latar belakang, yaitu menurut penelitian ada bukti peningkatan epidemiologi antara gizi yang dikonsumsi ibu dengan perkembangan kehamilan, pertumbuhan janin, dan perkembangan resiko penyakit. Saat ini masih banyak ibu hamil yang mengonsumsi kafein setiap hari. Kafein tidak hanya terdapat dalam kopi, tetapi ada juga dalam minuman lain seperti teh, kakao, minuman berenergi, atau minuman yang lainnya. WHO sendiri menyarankan bahwa konsumsi kafein ini untuk ibu hamil di bawah 300 mg per hari selama masa kehamilan. Namun, American College of Obstetricians and Gynecologists and the Norwegian Food Safety Authority sependapat dengan Nordic Nutrition Recommendation atau NNR yang merekomendasikan konsumsi kafein pada ibu hamil maksimal 200 mg per hari. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah kafein merupakan penyebab utama persalinan prematur spontan dan usia gestasional? Beberapa penelitian mengatakan bahwa risiko kelahiran prematur lebih tinggi berbanding lurus dengan meningkatnya konsumsi kafein pada ibu pada saat masa kehamilan. Namun, berbeda dengan usia gestasional yang menurut beberapa ahli tidak ada keterkaitan yang signifikan dengan konsumsi kafein. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara asupan kafein ibu yang dikonsumsi saat hamil dari berbagai sumber. Dan hal yang melatar belakangi pembuatan jurnal keempat ini adalah kadmium merupakan unsur logam berat yang mudah ditemui, tetapi belum banyak didalami sebagai zat yang beracun. Kadmium sendiri merupakan zat karsinogenik dan dapat menimbulkan gangguan pada ginjal, hati, kandung kemih, lambung, dan pankreas. Selain itu, kandungan kadmium dalam darah juga berpengaruh terhadap gangguan kelahiran, seperti kelahiran prematur dan mengubah epigenetik yang berpotensi untuk menimbulkan implikasi pada tumbuh dan kembang anak dalam jangka waktu yang panjang. Kadmium yang dapat terakumulasi dalam darah hingga 10 tahun ini masuk ke dalam tubuh melalui rokok dan makanan. Kotinin merupakan metabolit primer dari nikotin dan biomarker dari paparan asap rokok dengan waktu paruh kurang dari 1 hari sehingga dijadikan sebagai tolak ukur atas paparan rokok. Selain didapatkan dari rokok, kadmium juga diperoleh dari makanan seperti kerang, daging, sereal, umbi-umbian dan sayuran hijau, serta debu dan asap produksi. Berdasarkan studi di Carolina Utara, sebanyak 200 ibu hamil memiliki kadar kadmium hingga 2,79 mikrogram per liter dengan rata-rata 0,018 mikrogram per liter. Hipotesis yang dimiliki peneliti yakni kadmium berdampak buruk pada kesehatan janin terlepas dari kebiasaan merokok yang dimiliki oleh ibu tersebut. Hal yang melatar belakangi penelitian dalam jurnal ini adalah merokok selama kehamilan meningkatkan risiko terhadap komplikasi pada kehamilan pada periode neonatal. Asap tembakau yang terkandung di dalam rokok akan masuk melewati plasenta. Selain itu, nikotin dan bahan kimia beracun akan masuk dan mengganggu suplai oksigen pada janin. Nikotin yang akan masuk tersebut dapat mengganggu dalam perkembangan organ-organ termasuk otak. Pada umumnya, hubungan antara ibu yang merokok dengan janin yang dikandungnya adalah terjadinya penurunan berat badan, namun bayi lahir dengan penurunan berat badan tersebut tidak diinformasikan apakah penurunan berat badan dari masa tubuh tanpa lemak atau dengan lemak. Selain itu, jurnal ini juga menjelaskan bahwa efek dari merokok pada kehamilan kurang berbahaya pada ukuran tubuh bayi daripada merokok selama kehamilan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu metode dari jurnal pertama ini yaitu dengan menggunakan penelitian PIF. PIF ini merupakan kependekan dari Pacific Island Forum
di mana studi PF ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang kesehatan masyarakat Pasifik dan dengan hasil kesehatan dan perkembangan anak serta fungsi keluarga. Pada jurnal ini, metode penelitian PIF ini dilakukan pada bayi yang baru lahir di Rumah Sakit Middlemore, Selandia Baru di tahun 2000. Kenapa kok Rumah Sakit Middlemore? Karena di Rumah Sakit Middlemore ini memiliki jumlah kelahiran Pasifik terbesar dan mewakili tiap etnis. Adapun dalam penelitian PIF terdapat syarat tertentu yang perlu dipenuhi, yaitu memiliki setidaknya satu orang tua yang berasal dari salah satu etnis Pasifik dan merupakan penduduk Slave. Nah, untuk pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan setelah pasca persalinan, yang mana kurang lebih 6 minggu setelah pasca persalinan, dengan sebelumnya telah menyetujui lembar persetujuan etis dari Komite Etik Nasional guna untuk melindungi keamanan dari responden. Nah, wawancara dilakukan kurang lebih 1 jam mengenai sosiodemografi, kesehatan yang terdiri dari asma, kegiatan merokok sebelum dan setelah hamil, perkembangan anak, dan fungsi keluarga. Dan untuk analisis statistiknya menggunakan SPSS versi 1201 dengan melihat hubungan antara merokok dan 3 variabel hasil, yang mana 3 variabel hasilnya yaitu asma ibu, kelahiran prematur, dan berat lahir. Kedua yaitu dalam jurnal ini penulis menggunakan metode kuantitatif di mana penulis menghitung body mass index atau BMI atau indeks massa tubuh atau IMT dari catatan kehamilan wanita untuk melihat hubungan status merokok dan kategori berat badan. Untuk metode penelitian jurnal yang ketiga, yaitu penulis menggunakan metode kuantitatif yang ditunjukkan dengan adanya pengisian kuesioner oleh responden dari peserta MOBA. Peserta MOBA ini sendiri yaitu kelompok kehamilan nasional yang dimulai dan dikelola di Institut Kesehatan Masyarakat Norwegia. Dari kuesioner yang dilakukan tadi, dihasilkan data berupa diagram yang berisikan tentang persentase jenis kafein yang dikonsumsi oleh ibu hamil selama masa kehamilannya. Dalam jurnal keempat ini, penulis menggunakan Exploratory Data Analysis atau EDA untuk menjelaskan kadar kadmium dalam darah berdasarkan karakteristik pasien. Untuk hasil biner, misalnya SGA, penulis mendeskripsikan asosiasi menggunakan uji chi-square dan odds ratio. Sedangkan hasil yang berkelanjutan seperti berat lahir disajikan dalam uji T2 sampel dan ANOVA dengan prosedur Taki-Kramer untuk beberapa perbandingan. Pendekatan Satterthwaite digunakan sebagai derajat kebebasan untuk perbandingan pada variasi heterogen dalam grup. Penulis menilai hubungan antara kadar kadmium dan hasil kelahiran dengan model regresi linear untuk pengukuran kontinu hasil kelahiran dan regresi logistik. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode regresi logistik yang digunakan untuk mengukur efek merokok ibu dan dikelompokkan berdasarkan status ibu yang merokok. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari jurnal pertama ini ditemukan partisipasi pada penelitian ini sebesar 1.376 ibu. Dari 3 indikator yang diukur, terdapat 1 indikator yang tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku merokok, yaitu kelahiran prematur. Dari 3 indikator ini berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu merokok dan asma ibu. Merokok dan asma ibu ini memiliki hubungan yang signifikan, terutama pada ibu yang merokok di trimester ketiga kehamilan. Besarnya dosis menunjukkan respon yang lebih tinggi terjadi 2 kali lebih besar pada perokok ringan dan sedang dibandingkan yang bukan merokok. Hal tersebut dikarenakan merokok dapat meningkatkan inflamasi pada saluran pernafasan dan mengubah respon imunologis. Indikator yang kedua yaitu merokok dan kelahiran prematur, di mana merokok dengan kejadian kelahiran prematur ini tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini merujuk terdapat beberapa kemungkinan faktor yang bersangkutan, seperti kurangnya suatu faktor yang
tidak diukur, seperti terjadinya komplikasi, perbedaan metodologi, dan kontribusi bias lainnya. Dan untuk indikator yang ketiga yaitu merokok dan BPLR. Merokok dengan BPLR ini memiliki hubungan yang signifikan. Adanya dosis respon menunjukkan seorang ibu perokok lebih berisiko melahirkan bayi dengan BPLR. Kejadian ini akan lebih kompleks dan berdampak pada sistem imunokompensasi yang terganggu, pertumbuhan abnormal, peningkatan morbiditas dan mortalitas pada bayi, dan merokok dapat membuat pertumbuhan janin terhambat akibat paparan nikotin yang membuat peningkatan karbon monoksida dan mengganggu pelapisan oksigen. Bahasan dari jurnal yang kedua yaitu dampak terbesar nikotin terjadi pada wanita dengan berat badan yang kurang sering menjadi perokok. Ini adalah kelompok dengan berat lahir terendah, rata-rata 2.995 gram. Efek berbahaya dari asap tembakau diekspresikan dengan jelas. Bayi yang belum lahir dari wanita gemuk yang perokok berat juga dipengaruhi oleh zat yang beracun yang dikandung tembakau, tetapi tampaknya kurang terpengaruh oleh yang lebih tinggi berat lahir akibat IMT ibu yang tinggi. Kelompok risiko ini harus dipantau sedekat mungkin dengan wanita dengan berat badan yang kurang merupakan perokok berat. Untuk hasil dan pembahasan dari jurnal yang ketiga, yaitu konsumsi kafein dari berbagai sumber secara total dikaitkan dengan panjang gestasional yang sedikit meningkat, yaitu 5/100 mg. Namun, semua sumber kafein yang berbeda termasuk dalam model yang sama menunjukkan bahwa hanya kafein kopi yang signifikan dengan perubahan panjang gestasional. Temuan ini dapat dijelaskan oleh seorang model yang menyatakan bahwa para peminum kopi yang mencapai batas maksimum berhubungan dengan perubahan panjang selama kehamilan. Sama halnya dengan masalah SGA, di mana konsumsi kafein hitam berhubungan dengan meningkatnya signifikan dalam 2 dari 3 model SGA yang diuji. Sementara untuk kafein coklat tidak ada hubungan yang signifikan. Menurut data FFQ, 10,8% dari semua wanita yang melampaui rekomendasi NNR kurang dari 200 mg per hari asupan kafein selama kehamilan, dan 3,3% yang juga melampaui rekomendasi WHO, yaitu kurang dari 300 mg per hari. Jika peluang untuk SGA dianalisis hubungan dengan rekomendasi ini, 7,7% wanita dengan konsumsi kafein harian 200-300 mg per hari memiliki peluang lebih tinggi untuk SGA dibandingkan dengan kelompok konsumsi kafein terendah, yaitu 0,0 sampai 50 mg per hari. Kemungkinan melahirkan bayi SGA adalah 1,62 sampai 1,66 pada wanita yang mengkonsumsi lebih dari 300 mg kafein per hari. Kemudian pembahasan yang dihasilkan dari jurnal keempat, yakni terlepas dari kebiasaan merokok, kadmium akan terakumulasi dalam plasenta janin dan akhirnya berpengaruh kepada berat lahir bayi. Bayi yang lahir dari wanita dengan paparan kadmium yang tinggi memiliki kemungkinan 1,71 kali lebih besar untuk dilahirkan lebih kecil dari usia kehamilannya. Meskipun 60% sampel penelitian memiliki kadar kadmium dalam darah selama kehamilan yang melebihi median untuk orang dewasa di Amerika Serikat, hanya 25% diantaranya yang merupakan wanita hamil perokok aktif. Hasil dan pembahasan dalam jurnal ini, penulis mendapatkan hasil bahwa ibu yang merokok secara terus-menerus dikaitkan dengan indeks ponderal yang tinggi, dihasilkan bahwa efek yang didapatkan ketika merokok dihentikan selama trimester pertama lebih rendah serta variabel ukuran tubuh dan berat badan lahir rendah juga terlihat lebih rendah, dan kelahiran prematur tidak hanya dikaitkan dengan merokok hanya selama trimester pertama. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal pertama ini, merokok dapat dicegah dan harus dicegah karena memiliki dampak negatif terhadap
ibu maupun anak keturunannya. Dalam jurnal ini menjelaskan merokok dapat mempengaruhi terjadinya asma pada ibu dan berat badan lahir rendah. Namun kejadian merokok ini tidak mempengaruhi terjadinya kelahiran prematur. Hal ini dapat dimungkinkan karena adanya faktor yang tidak diukur seperti komplikasi kehamilan yang merupakan prediktor yang lebih kuat dari kelahiran prematur dibandingkan perilaku merokok. Jadi kesimpulan dari jurnal yang kedua ini yaitu peneliti menunjukkan hubungan antara merokok dan BMI ibunya yang berdampak pada hasil perinatal. Rata-rata bayi lahir dengan berat badan meningkat. Dengan meningkatnya BMI, ibu dan sedang lebih rendah di antara perokok untuk setiap kategori BMI. Merokok selama kehamilan secara signifikan dikaitkan dengan rendah berat lahir. Sudah terjadi penyalahgunaan nikotin pada 1-7 batang rokok per hari. Berpengaruh signifikan terhadap berat badan lahir rendah dibandingkan dengan bukan perokok. Wanita hamil harus disarankan untuk berhenti atau setidaknya mengurangi kebiasaan merokok demi meningkatkan berat badan pada saat melahirkan. Jadi kesimpulan untuk jurnal yang ketiga ini, penulis menjelaskan bahwa hubungan asupan kopi dengan panjang kehamilan yang beresiko pada persalinan prematur spontan atau PTD ini masih harus diselidiki lebih lanjut, karena bukan sebelumnya kafein yang menjadi asosiasi ini. Ketika asupan kafein dikatakan berkaitan dengan penurunan berat badan dan peningkatan peluang untuk SGA, banyak hasil penelitian yang sesuai dan dapat memperkuat asosiasi ini. Namun, resiko SGA meningkat meskipun ibu hamil sudah mengikuti rekomendasi resmi dari Norwegia, yaitu batas maksimum asupan kafein 200 mg per hari. Sehingga hubungan ini harus diselidiki lebih lanjut dan rekomendasi mungkin harus dievaluasi lebih lanjut lagi. Sementara itu, kesimpulan yang diperoleh dari jurnal keempat ini adalah kadmium memang dapat mengganggu pertumbuhan janin. Meskipun demikian, kadmium tidak hanya diperoleh dari kebiasaan merokok, tetapi juga diperoleh dari kebiasaan makan, pekerjaan, lingkungan, gaya hidup, dan faktor dari host itu sendiri. Kesimpulan dari jurnal kelima adalah terlepas dari durasi merokok, ibu yang merokok selama kehamilan jika dikaitkan dengan proporsi tubuh yang abnormal akibat pengurangan panjang dan lingkar kepala yang lebih besar dibandingkan dengan berat badan. Baik, cukup sekian review kelima jurnal dari kami. Jika ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.